Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 25 November 2025 bersama Father Roni Luni dari Sabah, Malaysia. Selamat mendengarkan. Salam damai Kristus dan salam pengharapan kepada semua pendengar setia Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Hari ini gereja memperingati Santa Katarina dari Alexandria, perawan dan martir. Renungan kita pada hari ini diambil daripada Injil Lukas bab 21 ayat 5 hingga 11. Oleh itu, marilah kita persiapkan diri dan hati kita dengan hening seketika untuk mendengar dan menerima kabar sukacita Tuhan melalui pewartaan firman-Nya. Ketika itu, beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah dan dengan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak bererti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini Yesus menanggapi kekaguman para murid terhadap keindahan bait Allah. Mereka melihat batu-batu besar, hiasan yang indah, dan kemegahan yang memukau. Namun Yesus memecahkan kekaguman itu dengan satu ayat yang menggentarkan. Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Apa maknanya bagi kehidupan harian kita sebagai keluarga, komuniti, dan gereja? Yesus ingin membuka mata kita bahwa kehidupan kita tidak senantiasa stabil. Bahkan dalam lingkungan ataupun persekitaran yang paling dekat, yakni keluarga, komuniti, dan paroki, kita pasti akan menghadapi goncangan seperti salah faham, masalah ataupun tekanan keuangan, kesehatan yang merosot, kekecewaan, kehilangan orang tersayang, dan kadangkala luka yang datang dari mereka yang kita percayai. Tetapi Yesus tidak mengatakan ini untuk menakutkan kita. Yesus menyebut semuanya itu untuk mempersiapkan hati kita, supaya saat goncangan datang, kita tetap teguh dan tidak kehilangan arah. Dalam keluarga, kadang-kadang kita mengharapkan keluarga menjadi tempat yang paling selamat dan bahagia. Namun realitinya, perselisihan, tekanan kerja, masalah anak-anak,
konflik antara suami dan istri, semua ini boleh menggoncang bait suci rumah tangga kita. Dan Yesus mengingatkan, rumah tangga bukan hanya dibina oleh struktur luar seperti ekonomi, pekerjaan, ataupun penampilan. Ia mesti dibina di atas batu Kristus. Komunikasi yang jujur, doa bersama, adanya pengampunan, kesetiaan, dan kesabaran. Bila ada ketegangan dalam keluarga, jangan terus menyerah. Mungkin Tuhan sedang mengetuk kita agar kita kembali kepada doa, kembali mendengar satu sama lain, dan kembali percaya bahwa kasih boleh dipulihkan. Dalam komuniti dan masyarakat pula, komuniti Kristen tidak bebas daripada cabaran. Adanya persaingan, gosip, juga ada salah faham, kekecewaan dalam pelayanan, atau rasa tidak dihargai. Namun Injil hari ini mengajak kita jangan menjadi penyebar ketakutan, tetapi pembawa damai. Dalam masa goncangan, jadilah orang yang menenangkan, bukan menambah api. Jadilah pendengar yang sabar, bukan pengkritik yang cepat menghakimi. Jadilah jambatan, bukan tembok. Seperti Santa Katarina yang berani bersuara demi kebenaran, kita pun dipanggil untuk menjaga kesatuan komuniti dengan mengatakan yang benar dengan kasih, memilih kesetiaan daripada gosip, dan mengutamakan kerendahan hati daripada ego. Dalam gereja dan pelayanan pula, pelayanan gereja pun tidak selalu berjalan lancar. Kadang-kadang kita merasa letih, kecewa, atau tidak dihargai. Kadang kita melihat kelemahan dalam struktur gereja, anggota pelayanan yang kurang committed, atau kekurangan tenaga. Goncangan seperti inilah yang dimaksudkan Yesus. Mereka tidak memusnahkan gereja, mereka memurnikannya. Oleh itu dalam pelayanan, jangan berhenti karena orang lain tidak sempurna. Jangan mengundurkan diri hanya karena merasa kecil. Dan jangan biarkan kekecewaan menutup panggilan hati untuk melayani. Santa Katarina menjadi martir bukan karena dia ingin mati, tetapi karena kesetiaannya pada panggilan Tuhan lebih kuat daripada segala tekanan luar. Begitu juga pelayanan kita. Bukan soal kita nampak hebat, tetapi soal kesetiaan di saat sukar. Mengapa Injil ini sangat pribadi? Karena kita masing-masing mempunyai bait Allah pribadi. Hal-hal yang kita banggakan, tempat kita mencari rasa selesa dan selamat, struktur hidup yang kita rasa stabil. Namun kadang-kadang Tuhan membenarkan struktur ini retak, runtuh, dan dirombak. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi karena Dia mau hati kita kembali ke pusat yang benar. Bukan pada bangunan, tetapi pada pembina. Bukan pada kestabilan palsu dunia, tetapi pada kesetiaan kekalnya. Dalam dunia yang semakin tidak pasti ini, perubahan cepat, tekanan hidup, kebimbangan masa depan, dan ketegangan relasi, Yesus hari ini mengingatkan, janganlah kamu terkejut, jangan kamu takut. Mengapa? Karena Yesus tidak menjanjikan dunia tanpa goncangan, tetapi Dia menjanjikan hadirnya di tengah-tengah segala goncangan itu. Saudara-saudari sekalian, sempena pesta Santa Katarina dari Alexandria ini, mari kita meneladani keberaniannya. Dia berdiri teguh di tengah goncangan besar, bahkan sampai mempertaruh
akan hidup. Kita mungkin tidak dipanggil untuk mati sebagai martir, tetapi kita dipanggil menjadi martir kesetiaan dalam kehidupan harian. Setia dalam keluarga walaupun menghadapi krisis, setia dalam community walaupun diuji, setia dalam pelayanan walaupun diabaikan, setia kepada Kristus walaupun dunia menggegarkan kita. Semoga hati kita menjadi bait suci yang tidak akan pernah runtuh karena ia dibina di atas Dia yang kekal. Amin. Sekian saja renungan hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di siri renungan yang selanjutnya. Tuhan memberkati dan salam Fresh Juice dari Sabah, Malaysia. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 25 November 2025. Terima kasih kepada Father Ronnie Looney untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.